Oke, sudah bisa kita mulai nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ini adalah minggu ke-11 ya perkuliahan kita. Kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Ya, jadi hari ini sebenarnya kita nggak akan banyak belajar teori karena ini kok jalan-jalan sendiri ya. Nggak akan banyak belajar teori karena ini simple ya sebenarnya ya. Nanti kalian akan lebih banyak saya berikan langsung rumus-rumus untuk menyelesaikan turunan fungsi trigonometri seperti itu. Nah, supaya kalian tahu dasar dari rumus yang saya berikan, di sini saya akan memberikan beberapa contoh pencapaian mengapa kok rumus tersebut bisa seperti itu, gitu ya. Contohnya yang pertama nih. Ini kalau kalian dari SMA IPA, ini saya rasa semuanya masih familiar ya. Turunan dari sin jumlahan gitu ya, jumlahan dari sin. Jumlahan sin itu seperti apa? Jadi kita misalkan menemukan soal gini ya, sin 75 misalkan. Sin 75 itu kan dia bukan sudut istimewa ya. Sehingga kita tidak bisa langsung menemukan tanpa kalkulator. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini tanpa kalkulator? Kita bisa menguraikan sin 75 menjadi jumlahan dua sudut istimewa. Misalkan sin 45 ditambah 30, karena 45 dan 30 adalah sudut istimewa. Nah, sehingga di sini kita menemukan jumlahan dua sudut pada sinnya. Misalkan ini A dan B. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan rumus ini. Sin A plus B atau sin X plus H sama dengan sin cos kosin gitu ya. Kalau dulu di SMA IPA, cara menghafalannya seperti itu. Kalau sin cos kosin. Seperti apakah itu sin cos kosin? Sin A atau sin X boleh, cos B atau cos H, ditambahkan cos X atau cos A, sin B atau sin H. Seperti itu. Jadi sin sudut yang pertama dikalikan cos sudut yang kedua, ditambah cos sudut yang pertama dikalikan sin sudut yang kedua. Seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menemukan bentuk seperti ini, Bu? Nah, kita bisa melakukan pembuktian dengan menggunakan aturan turunan dengan memanfaatkan limit fungsi. Nah, kita ingat ini adalah aturan turunan dengan menggunakan limit fungsi. Kita tinggal masukkan saja sin X plus H, berarti kita asumsikan sebagai ini ya, fungsi X plus H, berarti nanti untuk fungsi terhadap X adalah sin X, gitu ya. Kita langsung substitusikan. Berarti ini kita langsung substitusikan, dikurangi, fx-nya adalah sin X per H, lalu kita sederhanakan. Ya, yang sama-sama mengandung sin X bisa kita keluarkan. Sin X cos H-1 ditambah cos X sin H per H. Langsung sudah bisa diselesaikan belum? Oh, belum, karena nanti hasilnya masih 0 gitu ya. Sehingga kita menggunakan aturan dari jumlahan limit. Jika kita menemukan bentuk seperti ini, kita bisa merubah menjadi limit ini ditambahkan limit ini, ya. Limit ini ditambah limit ini, gitu ya. Jadi kayak misalkan 2 plus 3 pangkat 5, gitu ya. Itu kan sama artinya dengan 2 per 5 ditambah 3 per 5, gitu ya. Lalu sesuai aturan limit, maka masing-masing bisa kita limitkan, seperti itu. Nah, lalu untuk penyelesaiannya, karena kita melimitkan limitnya H mendekati 0, ya, jadi yang selain mengandung variabel H, dia adalah konstan. Sesuai aturan limit, kalau kita menemukan konstan, konstannya bisa kita keluarkan. Lalu ininya kita selesaikan. Ini pun juga demikian. Karena kita akan menyelesaikan variabel yang H, maka yang tidak mengandung variabel H kita anggap sebagai konstan, jadi kita keluarkan. Lalu ini kita selesaikan.
Ini kita selesaikan ya, kita lakukan substitusi biasa ya. Terus kemudian cos H 1. Ini kayaknya menggunakan kemarin aturan itu ya, yang masih ingat ya, limit untuk trigonometri ya, yang kita menggunakan uh, bentuk yang kalau mendekati 0 dari sin H per H berarti hasilnya 1, tan H per H hasilnya adalah 1. Ya, silakan nanti dibuka kembali. Lalu kita masukkan sin X kalikan 0 ditambah cos X sama dikalikan 1. Oke, ini hasilnya 0, cos X kalikan 1 hasilnya adalah cos X. Seperti itu. Oke. Sehingga bentuk ini ya, bentuk ini bisa membantu kita bentar-bentar untuk menemukan turunan dari sin X, di mana turunan dari sin X adalah street cos X. Kita bisa mencoba semua bentuk ya. Jadi ketika kalian mencari turunan dari cos X gitu ya, turunan dari cos X, kita bisa menggunakan aturan turunan limit untuk membuktikan apakah turunan dari cos X. Begitu juga untuk bentuk trigonometri yang lain. Kan kita punya sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Kita bisa memanfaatkan ini. Ya, ini yang cos bisa dicoba dengan menggunakan aturan yang sama. Turunan dari cos X adalah min sin X. Oke, singkat cerita nanti saya akan menampilkan semua turunan dari 6 fungsi yang biasanya kita gunakan gitu ya, yang kita anggap sudah dilakukan pembuktian bahwa turunannya itu sudah benar. Nah, ini contohnya ya, kita diminta turunan dari tan X itu seperti apa sih? Gunakan derivative quotient rule untuk mencari turunan dari tan X. Oke, tan X itu adalah sin per cos gitu ya. Jadi kita bisa gunakan aturan yang untuk sin kita lakukan limit yang tadi, untuk yang cos kita lakukan aturan limit yang tadi. Nah, ini kira-kira sudah melewati beberapa step, kira-kira sudah sampai di sininya. Ya, oke. Ini sudah melewati beberapa step yang lim tadi ya. Jadi lim bla 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 per H dibagi lim bla 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 per H sehingga hanya dicoret sampai di sini. Nanti saudara bisa coba ya. Oke, kemudian kita selesaikan yang belum diselesaikan. Sin X turunannya adalah cos X. Cos X turunannya adalah min sin X. Kita masukkan sehingga ditemukan turunan dari tan X adalah secant kuadrat X. Ya, oke. Bagaimana kalau turunan kedua? Ya tinggal kita lanjutkan ya. Ini turunan tingkat tinggi ya. Turunan kedua, turunan ketiga, ya tinggal kita lanjutkan aja. Kalau Y-nya adalah secant X, misalkan kita turunkan menggunakan rumus yang sudah diberikan oleh Bu Puji gitu ya. Turunan dari secant X adalah secant X tan X. Nah, gimana Bu kalau diminta untuk mencari turunan kedua? Nah, lihatlah, ini adalah perkalian dua fungsi kan, secant X dan tan X. Maka kita bisa memanfaatkan turunan dari fungsi perkalian. Ini kita misalkan sebagai U, kita misalkan sebagai V. U aksen V plus UV aksen gitu ya. Bisa kita masukkan ke sini. Oh, kalau bentuk yang ini kita juga bisa menggunakan, tidak menggunakan limit, tapi menggunakan ini ya, turunan fungsi pembagian ya. Jadi ini kita misalkan U, ini kita misalkan V. Aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ini ya, ternyata saya nggak nyadar ini bisa pakai itu juga. Ya, oke. Seperti itu. Nah, kemudian kita selesaikan. Nah, di sini kita temukan bahwa turunan kedua dari secant X itu adalah secant pangkat 3X plus secant X tan kuadrat X. Seperti itu. Jadi, aturan-aturan pada turunan yang kita pelajari minggu lalu itu masih sangat dibutuhkan gitu ya, untuk menyelesaikan limit trigonometri. Nah, ini yang rangkumannya gitu ya, dari beberapa pembuktian yang sudah dicoba, akhirnya ditemukan kita bisa gunakan langsung
turunan dari sin x cos x, turunan dari tan x secant kuadrat x, turunan dari secant x tan x, turunan sin x, cot x min kosekant kuadrat x, kosekant x min kosekant x, cot x. Saudara tinggal langsung menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan latihan soal di bawahnya. Ya, ini misalkan ada contoh, kalau ini gampangnya, tentukan turunan dari fungsi berikut. Oke, kita akan bahas sederhana ya, perkalian fungsi yang dikalikan dengan konstan, maka konstannya didiamkan, kemudian fungsinya diturunkan, sehingga membentuk seperti ini. Ini pun juga demikian, konstannya didiamkan, fungsinya dikalikan, diturunkan ya, sehingga diperoleh turunannya adalah seperti ini. Nah, bagaimana jika bentuk ini? 2 sin X cos X. Nah, ini kita masih tetap menggunakan identitas trigonometri. Kita bisa punya dua opsi sih untuk menyelesaikan turunan ini. Kita bisa menggunakan aturan perkalian fungsi ya, turunan perkalian fungsi, atau kita juga bisa terlebih dahulu menyederhanakan bentuk ini ke dalam bentuk lain sesuai pada identitas trigonometri ya. Silakan dua-duanya nanti dicoba, kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau ini kelihatan langsung menggunakan ini kan langsung mudah ya. Berarti sin X turunannya adalah cos 2X gitu kan ya. Nanti ada sih aturan namanya substitusi. Nah, 2X kita turunkan. Nah, ini sebenarnya menggunakan aturan substitusi. Sehingga turunannya adalah 2 cos 2X. Atau kita bisa menggunakan U aksen V plus UV aksen boleh. Ya, bebas untuk menggunakan metode yang mana. Nah, kemudian ini ada beberapa latihan juga. Ini langsung saya rasa ya sama yang tadi, langsung dikerjakan. Ini pun juga sama. Nah, yang ini kita bisa menggunakan aturan perkalian turunan. Yang ini aturan pembagian turunan. Ini kita coba. Ya, yang pertama. Turunannya langsung ya. Turunan dari sekant, di sini kita lihat sekant X tan X. Berarti 3 sekant X tan X min turunan dari kotan min kosekant kuadrat X. Min kali min ya, jadinya nanti plus 10 kosekant. Gampang. Contoh yang kedua, ini pun juga gampang, langsung aja dikalikan. Menggunakan aturan perkalian ya, turunan biasa. Min 12W min 5. Min, kalau ini seperti apa? Berarti dia menggunakan perkalian turunan ya. Karena dia ada dua fungsi W kuadrat dan fungsi tan W. Silakan menggunakan definisi U aksen V plus UV aksen. Aksen V plus UV aksen. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ya. Yang ini yang tadi saya sampaikan juga, ini menggunakan aturan U aksen V plus UV aksen. Kalau yang ini diturunkan biasa, 4-nya dibiarkan, turunan dari kosekan adalah min kosekan X cot X. Sehingga hasilnya kurang lebih tidak susah saya rasa ya. Yang ini pun juga sama, jadi kita misalkan dia sebagai U dan yang bawah sebagai V, lalu kita gunakan rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Sehingga dihasilkan betul. Karena turunan ini nggak susah, jadi kita cuma perlu banyak latihan. Oke. Saya rasa sudah selesai nih, hanya beberapa latihan saja yang biasanya saya minta mahasiswa untuk maju mengerjakan satu persatu. Nah, sayangnya karena sekarang kita terpaksa harus online, ini berarti kayaknya nanti akan kembali tugas lagi, ya karena gimana saya nggak bisa melihat saudara bisa mengerjakan atau enggak. Dan saya rasa opsinya juga sama sih, nanti kita buat yang NIM ganjil mengerjakan yang ganjil, yang NIM genap mengerjakan yang genap. Dan mungkin saya perlu membahas soal mana yang sekiranya menarik untuk dibahas, akan saya bahas di sini. Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
mudah ya. Jadi sebenarnya yang menarik itu ya kita mencobanya aja gitu. Ketika sudah mendengar penjelasannya, terus kita coba aplikasikan di soal yang diberikan itu seperti apa. Misalkan kayak gini nih, soal nomor 15 ini cukup menarik. Karena ini perkalian dua fungsi, perkalian dua fungsi. Kalau ini satu fungsi ya. Jadi ini menggunakan U aksen V, ini pun juga menggunakan U aksen V. Ya, jadi kita dua kali menyelesaikan dengan menggunakan U aksen V. Itu juga untuk contoh nomor 16. Ini biasanya menarik ini kalau di kelas. Jadi yang panjang itu pada pembahasan soalnya daripada ke pemaparan teknisnya. Yang ini juga hati-hati, ini juga menggunakan U aksen V ya, karena dia adalah perkalian dua fungsi, ini fungsi U dan ini fungsi V. Ini juga ya, Bu ini kan kayaknya daripada ruwet, boleh nggak Bu saya saya samakan penyebut, saya jumlahkan, atau barangkali bisa disederhanakan, boleh gitu ya. Jadi metode mau disederhanakan terlebih dahulu atau menggunakan identitas trigonometri itu boleh banget. Kemudian diselesaikan, boleh ya. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan saya dan tugasnya? Jadi mohon maaf, akhirnya saya beri lagi tugas nih, menambah tugas yang kemarin karena saya nggak bisa tahu bagaimana kemampuan kalian nih di sini. Dia harus mengerjakan tugas lagi. Atau ini mahasiswanya berapa? 32 ada nggak mahasiswanya? Halo? Halo, Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Mas Rohmat Wasito, sudah cukup jelas? saya nggak paham. Yang mana? Yang nggak paham. Kita, Ya, eh, semuanya itu tadi. waduh, saya ngomongnya masa nggak didengarkan sama sekali nih. Ya, dengarku. Tapi ya, gimana tuh ya? Mau tanya itu bingung karena nggak paham semua. Jadi mau Wah, tanya yang mana itu bingung. kalau yang saya, saya recordnya saya matikan dulu. Sebenarnya ini kaitannya masih nyambung banget dengan yang minggu lalu ya. Jadi kalau ya itu tadi kasusnya ya, kalau di kalkulus karena perkuliahannya adalah sambung menyambung. Jadi kalau yang minggu lalu itu nggak paham atau minggu-minggu sebelumnya sudah nggak paham, ya akan kesulitan karena saling berkaitan. Jadi kayak bola salju gitu ya, nggak ngerti tambah nggak ngerti tambah ditambah nggak ngertinya